Shalom, selamat pagi anak-anak. Merupakan sukacita yang besar kalau kita dapat berkumpul, kita dapat belajar di tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini. Tidak mengurangi rasa semangat kita untuk cari Tuhan. Tidak mengurangi gairah kita untuk kita menemukan Tuhan melalui kebenaran-kebenaran yang akan kita pelajari. Kita akan terus melanjutkan pelajaran kita minggu lalu tentang pengampunan, namun sebelumnya kita berdoa. Mari semuanya anak-anak tundukkan kepalamu, berdoa, tutup mata, dan mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur kalau kami boleh bangun sehat, kami boleh segar, kami boleh kembali belajar di tengah-tengah masa pandemi ini, sekalipun kami hanya virtual saja, tetapi kami boleh tetap semangat, kami terus bergairah mencari dan menemukan Tuhan. Ajar kami juga belajar untuk mempraktekkan kebenaran yang kami pelajari tentang pengampunan. Walaupun terkadang sakit, terkadang terluka, kami mau marah, kami ada dendam, tetapi karena Yesus Kristus sudah mengampuni kami, Yesus sudah berkorban, menderita buat kami, bahkan mati di salib buat kami. Untuk itu kami juga harus mengampuni sesama kami. Untuk itu Engkau pimpin pelajaran kami hari ini Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Anak-anak, perhatikan. Satu hal yang terpenting harus kita ingat. Ada dosa yang tidak diampuni oleh Tuhan. Dosa apa itu? Dosa tidak mengampuni orang lain. Betapa banyak kita melakukan dosa dan kesalahan, tapi Tuhan mengampuni kita. Nanti di dalam slide, anak-anak akan lihat betapa Yesus menderita sengsara buat kita. Betapa dia sangat-sangat terluka. Dia tercabik-cabik tubuhnya. Bahkan menurut buku, salah satu buku kain kafan, Yesus menderita itu, lukanya itu tidak kurang dari 720 sekian anak-anak. Itu menderita sekali. Tetapi dia mau lakukan itu demi kita. Anak-anak, Pak Guru, orang tuamu, bahkan semua orang yang mau percaya kepada dia, yang rela mati. Kalau orang berkata, saya rela membela kebenaran. Yesus tidak membela kebenaran. Yesus membela orang salah. Yesus membela orang berdosa. Siapa itu? Dosamu, dosaku, dosa kita. Oleh sebab itu, betapa pentingnya kita menemukan arti dari pengampunan itu. Dan arti pengampunan itu tidak hanya di otak kita, tidak ada di mata kita, tidak ada di mulut kita. Pengampunan itu harus keluar dari hati kita praktekkan kepada orang lain. Kan minggu lalu anak-anak sudah bercerita bagaimana disakiti oleh temannya dan kemudian bisa mengampuni kan. Anak-anak juga suka menyakiti, bisa menyakiti orang lain dan belajar berani minta ampun, berani minta maaf. Kalau kita berani minta maaf, itu baru anak Tuhan. Apalagi tidak salah. Tidak salah kenapa harus minta maaf, Pak? Ya, itu namanya malah justru rendah hati, orang tidak salah meminta maaf. Tetapi hari ini kita akan belajar betapa hebatnya Tuhan kita yang rela menderita, yang rela mati buat kita. Oleh sebab itu, kebenaran ini harus terus-menerus kita lihat. Kebenaran ini terus-menerus harus kita pelajari. Nih, di dalam slide ini, anak-anak dapat melihat betapa Yesus Kristus mengampuni kita. Kita terus tetap berada di dalam KD. KD kita hari ini adalah bagaimana bahwa memahami bahwa Allah mengampuni dan menyelamatkan manusia di dalam Yesus Kristus. Pengampunan itu penting.
Kalau kita menjadi orang yang tidak diampuni, tentu kita akan dihukum. Lihat sebentar. Kalian lihat videonya, supaya kalian tahu betapa Tuhan rela menderita buat kita demi pengampunan, supaya kita diampuni. Anak-anak, lihat betapa Tuhan menderita buat kamu kan? Dia sangat-sangat menderita. Dan orang-orang jahat yang memukuli diri Tuhan sampai dia kelelahan. Sampai kelelahan. Lihat. Jadi Allah mengampuni kita dan menyelamatkan kita, menyelamatkan manusia. Dan menyelamatkan manusia mengampuni itu tidak melalui orang lain. Tidak melalui perbuatan kita, tidak melalui amal kita, tidak melalui kesucian kita, tapi melalui hidup di dalam Yesus Kristus yang memberikan pengampunan kepada kita. Hari ini kita akan belajar pelajaran kita tentang pengampunan dengan metode belajar discovery learning. Anak-anak tahu discovery learning apa? Discovery learning adalah satu proses belajar bagaimana anak-anak menemukan sendiri dan memahami sendiri dan kemudian nanti menyimpulkan dan kesimpulan itu kita bahas bersama-sama. Nah, ada beberapa tahapan yang akan kita pelajari. Pertama, persiapan dulu, dipersiapkan segala sesuatunya. Dan kita mulai dengan doa. Dan ada beberapa pertanyaan dari masalah yang kita hadapi tentang pengampunan tadi dan identifikasi masalah itu apa. Kita lihat itu masalahnya intinya di mana itu identifikasinya. Dan kita kumpulkan identifikasi itu dengan data-data yang ada. Habis data-data yang ada itu, nanti kita akan lihat, anak-anak bisa mencari data-data melalui buku, melalui internet. Nanti di slide kedua, anak-anak dapat melihat sumber-sumber, dan tentu buku cetak yang ada, Alkitab yang ada, terus kemudian link-link yang ada di lembaran slide kedua nanti akan menjadi sumber untuk anak-anak menemukan. Memang di sini Pak Guru tidak akan memberikan semacam penjelasan secara rinci dari ujung ke ujung, dari awal sampai akhir. Namanya discovery learning, anak-anak harus menganalisa sendiri ajaran Yesus dalam Matius 18, 21-35, Matius 6, 9, 15, Yohanes 8, 1 sampai 11. Dan anak-anak bisa menyebutkan tokoh-tokoh di dalam Alkitab dan di luar Alkitab. Anak-anak dapat belajar tentang bagaimana kehidupan Yusuf dan kehidupan Tuhan Yesus sendiri, Stefanus pada waktu dirajam, bagaimana Nelson Mandela di dalam penjara, dan kemudian Martin Luther King yang sebagai tokoh kemerdekaan kulit hitam. Nah, tentu dengan anak-anak dapat menganalisa segala sesuatunya, pelajaran yang Pak Guru sudah sebutkan tadi dalam ayat-ayat yang Pak Guru sudah sebut dalam Matius 18, Matius pasal 6, Yohanes pasal 8, dan anak-anak mempelajari dan anak-anak membaca kembali, maka anak-anak akan dapat menyimpulkan dengan sungguh bahwa kebenaran-kebenaran itu sinkron, cocok antara satu dengan yang lain, sehingga kebenaran tentang pengampunan itu sungguh-sungguh dapat bisa kita pelajari. Ada beberapa pertanyaan tentang pengampunan. Bagaimana kita belajar sikap Yusuf ketika saudara-saudaranya datang di Kejadian pasal 45. Yusuf bisa saja membalas. Yusuf bisa saja karena dia penguasa, dia orang nomor 2 selain Firaun, bisa saja mereka dihabisin. Tetapi mengapa Yusuf
tidak membalas. Nanti anak-anak bisa pelajari dan bagaimana Yesus bisa memberikan pengampunan. Matius pasal 18, 21, dan itu kisah-kisah tentang bagaimana Yesus mengalami penderitaan seperti yang di atas tadi, sampai mati disalib. Dalam gambar ini, dia bisa berkata, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mengapa Yesus bisa mengatakan itu? Melihat orang-orang yang mencambuk, meludahi, melihat orang-orang yang memukuli dia, melihat orang-orang yang memakukan tangan dan memakukan kakinya. Yesus melihat orang-orang yang sungguh-sungguh keji, jahat. Tapi hebatnya Yesus masih bisa mengampuni. Coba nanti anak-anak simpulkan, mengapa itu? Kok bisa begitu ya? Apalagi tokoh Nelson Mandela. Di linknya itu ada cerita, dalam bahasa Indonesia masih. Anak-anak bisa lihat riwayat Nelson Mandela. Bagaimana dia itu dipenjara karena berusaha untuk memerdekakan kulit hitam. Pada waktu dia dipenjara sedemikian rupa, disiksa, bahkan dikencingin. Dan ketika dia menjadi presiden, dia duduk di sebuah restoran, dan ketika dia duduk di restoran, orang yang berlaku kasar, jahat, yang memberikan kencingnya untuk diminum di penjara, dia ada di sana. Dia gemetar ketakutan, sementara Nelson Mandela menjadi presiden, dan ajudan-ajudannya ada di sana. Dan ajudannya tahu bahwa orang yang di pojok itu adalah orang yang berlaku kasar. Mereka berkata, apa kita tangkap orang itu? Tapi Nelson Mandela tidak, panggil dia, suruh duduk makan di sini. Orang itu ketakutan, tapi orang itu duduk. Ketika dia jadi presiden, dia berkata, siapa yang membalas dendam, ya, saya orang pertama yang akan menghukum dia. Saya yang mengalami aniaya, saya di penjara, saya tidak balas dendam. Mari kita saling memberikan kasih kita. Nelson Mandela benar-benar mengikuti ajaran Tuhan. Nanti anak-anak bisa lihat di linknya itu, dibaca di linknya itu. Dan kemudian Martin Luther King juga demikian. Berusaha, dibaca, dilihat filmnya Martin Luther King dan Yusuf. Ya. Di sana ada tentang bagaimana Yusuf mengampuni orang-orang yang menyakiti dia. Untuk itu anak-anak, pertanyaan-pertanyaan yang Pak Guru berikan itu begitu penting, ya, sehingga anak-anak bisa tahu, mengerti, mengidentifikasi masalah pengajaran Yesus Kristus. Walaupun dia menderita sedemikian rupa di salib, itu gambarnya, dan mau memberikan pengampunan. Tentu sumber-sumbernya di dalam Yohanes 18 tadi dibaca ya. Sehingga anak-anak bisa memberikan kesimpulan bagaimana Yesus Kristus memberikan hidupnya buat kita, ya, sehingga kita tidak hanya dan tidak harus, ya, tidak hanya harus di otak kita saja. Pengetahuan kebenaran tidak harus hanya di otak kita, tetapi harus kita praktekkan untuk kita mengampuni. Nah, yang menjadi tugas penting, anak-anak perhatikan, identifikasi bagaimana sikap Yusuf dalam Kejadian 45. Dicatat, mengapa Yusuf bisa berlaku seperti itu. Dan tentu anak-anak akan belajar mempraktekannya dalam kehidupan anak-anak. Untuk itu anak-anak,
Sekarang anak-anak kembali ke Google Classroom, mengerjakan tugas, melihat video ini lagi, diulang, dan kemudian video ini akan memberikan kesimpulan pembelajaran dari anak-anak, kesimpulannya ditulis, dan apa yang anak-anak dapatkan dari setiap sumber-sumber itu menjadi pelajaran penting bagi kita. Untuk itu anak-anak kita usahakan dapat mengerti kebenaran ini untuk kita lakukan dalam kehidupan hari-hari kita. Ketika anak-anak nanti kembali ke Google Classroom, belajar sampai 40 menit 2 kali, dan sudah itu ditutup, anak-anak masing-masing berdoa, dan kemudian anak-anak boleh beristirahat. Oke, sampai di sini anak-anak. Tuhan memberkati. Haleluya. Amin. Bye.